card, and here he is. And down goes Hardy. Oh! Slow guy that I can hit. They both might be right, and there's a massive right hand. Big right hand again there from Cruz, and down goes the breakthrough round. Inilah salah satu KO kejam tinju terbaru di bulan Juni 2025 ini. Tentu masih banyak lagi KO yang lebih kejam lagi. Dan kali ini, member olahraga akan merangkum setidaknya 25 KO kejam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Diawali dari bintang muda di kelas ringan yang dianggap sebagai calon monster nantinya, yaitu Floyd Scofield. Petinju 22 tahun itu, pada bulan Juni kemarin, ia melawan Just like Superstardom, if he can blast out Farmer here in round one, and he's down again! This will be finished. Williams and Pena couldn't do the job. Floyd Scofield did! Di tempat yang sama, yakni partai tambahan, laga di kelas welter, bertemunya dua petinju tak terkalahkan antara Raul Cunil melawan Victor Ezequiel. Sama-sama memiliki gaya menyerang, membuat laga ini seru sejak awal. Duel perebutan sabuk NABF itu berakhir di ronde keempat. Masih di partai tambahan, kali ini laga di kelas berat antara pendatang baru Joshua Edwards melawan Dominic Hardy, petinju yang jauh lebih berpengalaman. Meski masih cupu, namun Edwards langsung berhasil membantai lawannya dengan KO di ronde pertama. Kali ini kita masuk pada laga tanggal 14 Juni, yakni bertemunya sang peraih medali emas di Tokyo 2020, yakni Andy Cruz. Kali ini ia melawan Hironori Mishiro. Yang katanya tangguh, namun di tangan Cruz, petinju Jepang dibuat knockdown di ronde ketiga hingga 2 kali. Big right hand again there from Cruz, and down goes Mishiro, and leaving that head exposed. No upper body movement. That's what I talked about, being robotic. Down goes Mishiro again. El Diamante. Tak kalah serunya di partai tambahan, yakni Rickardson, petinju tak terkalahkan di kelas ringan, dengan beraninya ia menantang sang jawara dari Australia, Josh Kambosos. Kambosos yang sudah yakin bakalan merusak rekornya, namun nyatanya malah sebaliknya, dan ia dibuat tak karuan sepanjang laga. Dan KO kejam itu hadir saat di ronde ke-8. Masih di partai tambahan, kali ini laga di kelas berat, yakni bertemunya dua petinju tak terkalahkan antara Tremona Junior melawan Alim Whitfield. Duel yang berlangsung pada 14 Juni itu berakhir dengan cepat di ronde pertama. Laga berikutnya, yakni di kelas menengah super antara monster baru yang belum tersentuh kekalahan, Christian Mbili. Kemarin ia melawan Maciej Sulecki, petinju asal Polandia. Duel perebutan sebut juara WBC Interim itu, Mbili masih terus mencetak rekor KO-nya. Dan itu terjadi di ronde pertama. Masih di tempat yang sama, yakni laga partai tambahan antara John Orobio, petinju tak terkalahkan dari Kolombia, melawan Osadan.
J'avais noté que Osadan laisse la porte ouverte. Et voilà. Duel perebutan sabu WBC Continental yang kosong di kelas berat ringan super ini juga menghadirkan KO kejam, dan itu terjadi di ronde pertama. Et là, Osadan le déroule. Quel crochet de la main gauche. Violent crochet. Osadan est debout, mais c'est terminé. Masih di partai tambahan, kali ini laga di kelas berat ringan antara petinju tak terkalahkan dari Kanada, Wilken Mathieu melawan Adagio McDonald, petinju asal Prancis. Sejak awal, Mathieu memang sudah unggul segalanya. Meski usianya masih 20 tahun, namun ia mampu memberikan duel terbaiknya. Dan semua berakhir di ronde ketiga. Pukulan kejamnya mengakhiri laga dengan kemenangan KO. Masih di tempat yang sama, kali ini laga di kelas menengah super antara Stephen Butler, petinju asal Kanada, melawan Jose Macias. Laga ini merupakan laga di match bagi keduanya, karena di laga sebelumnya Macias sukses menang KO di ronde kelima. Bagi Butler, ini adalah laga pembalasan, dan benar saja kali ini ia membuktikan bahwa kemampuannya sudah jauh dari sebelumnya. Dan pembalasan yang kejam itu hadir saat di ronde keempat. Pukulan strike-nya dengan telak mengenai sang lawan. Setelah ia bangkit, malah ia kembali dihancurkan. Pembalasan yang sempurna. Kita masuk pada laga yang sangat dinantikan, yakni laga petinju top di kelas berat, Aslanbek Mahmudov. Di laga terbarunya, ia melawan petinju tak terkalahkan dari Brazil, Ricardo Brown. Meski berstatus petinju tangguh, namun Mahmudov menghancurkan lawannya di ronde pertama. Dan itu adalah kekalahan pertama dalam karir Ricardo. Kali ini laga di kelas penjelajah antara pendatang baru yang belum tersentuh kekalahan, Pat Brown melawan Ivan Duke. Brown yang masih dianggap cupu, malam itu ia memperlihatkan bagaimana asanya untuk menentukan Ivan, dan semuanya ia akhiri di ronde kedua. Masih di tempat yang sama, kali ini laga yang super brutal di kelas welter. Bahkan laga ini dianggap sebagai laga terbaik di tahun 2025, yakni bertemunya Conor Walker melawan Liam Taylor. Sengitnya duel ini hingga laga ini penuh dengan darah. Kedua petinju saling tumbuk dan saling hantam. Hingga keduanya bercucuran darah. Semua penonton saat itu sangat kagum dengan aksi juang keduanya, hingga memberi standing applause. Dan semua berakhir di ronde ke-7. Pukulan telak Walker mampu membuat Taylor langsung tumbang, dan ia tak mampu bangkit lagi. Lanjut, laga kali ini terjadi di kelas menengah super antara petinju tak terkalahkan Callum Peter melawan Luka Lainagan, petinju yang baru memulai debut profesionalnya. Tak butuh waktu lama, Peter langsung meng-KO lawannya di ronde pertama. Ia memberitahu bahwa tinju profesional adalah neraka. Kali ini laga di kelas berat ringan, yakni bertemunya dua petinju tak terkalahkan antara Kira Rastan melawan petinju dari India, Harti Kumar. Meski sama-sama berstatus petinju tak terkalahkan,
Namun laga ini berakhir dengan cepat di ronde kedua. Shots from Kumar. Rashka drops him. Big right hand. Kali ini laga petinju tangguh Randy Ellis. Saat itu ia melawan Jose Ruiz. Tak butuh waktu lama, Rashidi langsung meng-KO lawannya di ronde ketiga. Oh, there's some shots there. Overhand right. 47. Why not? Here he goes again with the hooks. Ruiz in some trouble. Oh my God, that one right hook to the body. Trying to get win number 27. Oh. There's another knockdown. Oh my. And they're gonna wave it off. The referee stops it. And that will do it. Rashidi Ellis. Lanjut kali ini laga Neil Brown, petinju tak terkalahkan di kelas menengah super dari Inggris melawan Victor Lonascu. Sejak awal, Brown sudah mampu mendikte permainan sang lawan dan ia mampu mengkanvaskannya. Meski berhasil bangkit di ronde keempat, ia kembali menghancurkannya. And down goes Ionescu again. Good work. Dan kali ini kita masuk laga sang mantan monster KO dan raja kelas berat pada masanya, Deontay Wilder. Pada 27 Juni kemarin, ia kembali naik ring lagi dan melawan Cyril Herden. And now Wilder. Laga ini merupakan bentuk comebacknya sang monster ini setelah 2 kali mengalami kekalahan secara beruntun. Wilder di laga ini memang sudah bukan eranya lagi, namun ia masih ingin membuktikan bahwa api dalam dirinya masih menyala. Dan Wilder membuktikan semuanya di ronde ke-7. There's that looping right hand. Herman just ducked out of the way. And there's that right hand, gets through the defense again. And there's a huge right hand, knocks. Ini bukan hanya soal kemenangan, ini adalah pembuktian bahwa eranya masih ada. Di laga partai tambahan itu, banyak sekali super fighter, laga-laga yang berakhir dengan KO, setidaknya ada 6 laga. Laga pertama, yakni di kelas berat ringan, yakni bertemunya 2 petinju tak terkalahkan antara Marco Romero melawan Andre Amaro. Tak butuh waktu lama, Marco meng-KO lawannya di ronde pertama. That chin's exposed, so it's just a matter of time for Romero to just let it. There it is. And a huge right hand puts Amaro down right away. Oh my goodness! A 3-punch combo is all it's going to take. Laga berikutnya terjadi di kelas welter, yakni petinju tak terkalahkan Jorge Carlos melawan Jay Crabb. Straight right. Looking for that left hook. Dan Carlos juga tak butuh waktu lama, ia langsung membantai lawannya di ronde pertama. Taller than he is, and another huge shot to the. And I think Carlos gonna go right back to that body. Yup. And Carlos really just unloading another shot to the body, puts Crabb down, and that. Lanjut di partai tambahan, kali ini laga di kelas berat, masih dengan petinju tak terkalahkan John Cantor, petinju dari Amerika melawan Franklin Sparks. And a good right hand from Sparks, but now can't. Gak jauh berbeda dari sebelumnya, laga ini hanya berlangsung 1 ronde juga. And a huge left hook puts Sparks down. Sparks. Pukulan kejam John mengakhiri semuanya. Masih di tempat yang sama, kali ini laga di kelas bantam antara Nico Hernandez, petinju tak terkalahkan, melawan Robert Ledesma. To the left side. And a huge jab as Ledesma was trying to urge on the. Tak ada kesulitan, Nico langsung mengakhiri laga dengan kejam di ronde kedua. And now he knocks Ledesma back. Ledesma's got to. As he takes another body shot. And you can. Kali ini laga di kelas ringan, yakni laga petinju muda 22 tahun yang belum tersentuh kekalahan. Kali ini ia melawan Willie Harris, petinju yang baru memulai debut profesionalnya. Tak ada ampun, di ronde pertama saja Valencia langsung memberitahu bahwa tinju profesional adalah neraka.
Harris just took a knee even before. Lanjut laga terakhir di partai tambahan Wilder ini, yakni laga di kelas berat ringan antara Dion Nicholson melawan Devonte William. Tak seperti sebelumnya yang berakhir dengan cepat, kali ini keduanya masih saling jual beli serangan. Dan semua berakhir saat di ronde keempat. Pukulan Dion mampu meruntuhkan William hingga tak sanggup lagi berduel. Takes a quick knee and now smiling.